Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pagi ini anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pembelajaran untuk pagi hari ini ya. Hari ini kita sampai pada pembelajaran keempat, yaitu melanjutkan yang kemarin tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Langsung saja kita mulai untuk hari ini. Pada slide pertama ini, perayaan Hari Kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian. Oleh karena itu, anak-anak berlatih menyanyi dan menari. Perhatikan gambar gerakan tarian di bawah ini. Kira-kira pada pembelajaran ketiga kemarin siapa yang berlatih menari? Siti dan teman-teman. Karena Lani hanya memperhatikan, makanya Siti mengajak Lani juga. Walaupun Lani awalnya tidak mau, tapi akhirnya mau mencoba. Lakukan tarian bersama-sama dengan temanmu. Kita akan menari gembira berkumpul. Lakukan sesuai hitungan agar gerakan dilakukan dengan kompak. Udin juga akan memeriahkan malam kesenian perayaan Hari Kemerdekaan. Ia akan menyanyikan lagu gembira berkumpul. Nah, Udin ini yang menyanyi, mungkin teman-temannya yang tadi menari. Perhatikan syair lagu tersebut dengan teliti. Kira-kira anak-anak udah pernah belum mendengarkan lagu ini, Gembira Berkumpul, ciptaan A.T. Mahmud? Kalau belum, nanti linknya Pak Guru share di bawah ya. Lagunya kurang lebih seperti ini. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan bergembira. Tepuk tangan bergembira. Sekali lagi tepuk tangan bergembira. Tepuk tangan kita semua bergembira. Lagunya kurang lebih seperti itu. Tadi kalau Pak Guru ada yang salah kata-kata mungkin ini ya, karena juga jarang sekali dinyanyikan, jadi mungkin agak ini syairnya nadanya kurang pas dikit ya. Tapi nanti anak-anak kalau pengen tahu yang lebih jelasnya bisa lihat di YouTube ya, atau mungkin media sosial yang lain. Sebutkan kalimat ajakan dalam teks lagu di atas. Dalam teks lagu ini mana kalimat ajakannya? Ya, yang ada kata ayo ini. Ayo kawan berkumpul. Ya, mengajak teman-temannya semua untuk berkumpul. Paham? Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Apa manfaat pekerjaan itu dilakukan bersama? Ceritakan pendapatmu ini kepada teman di dekatmu. Nah, ini sebenarnya ke MUPEL ini ya, PPKN ya. Pekerjaan apabila dilakukan bersama itu akan terasa ringan ya. Gotong royong, bekerja sama. Ini bekerja sama menghias tempat untuk persiapan pentas ya. Selanjutnya, perhatikan kertas-kertas warna yang dipakai Udin. Nah, tadi dalam menghiasnya itu kan menggunakan kertas-kertas itu ya. Satu bungkus plastik berisi 10 lembar kertas. Satu tumpuk bungkus plastik yang tumpukan tinggi itu berisi 100 lembar kertas. Coba lihat gambar A warna merah ini ya, gambar B kuning, dan gambar C biru. Urutkan banyak kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Kita hitung satu persatu dulu. Gambar A ini jumlahnya berapa? Satu kotak 10 lembar. Satu ini ya, satu plastik 10 lembar. Kalau yang gambar A ini ada 2 tumpuk ratusan ya, 5 tumpuk puluhan, dan yang kertas merahnya ini ada berapa lembar? Satuannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lembar. Berarti jumlah semuanya ada 255. Kemudian yang gambar B ada 2 tumpuk ratusan.
Kemudian puluhannya ada 3, ya. Satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Yang kuning ini karena gambarnya kecil. Jadi total semuanya 238. Kemudian gambar yang terakhir, yang C, tumpukan ratusannya ini ada 3 ya, depan ini. Kemudian puluhannya ada 2 dan satuannya ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 sepertinya ya. Satuannya ada 4. Anggap aja 4 ini karena gambarnya kurang jelas juga ya. Nah, total semua berarti 324 ya kan? Benar kan? Nah, urutkan dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Yang paling sedikit yang mana berarti? Yang B ya, 238. Kemudian yang lebih banyak dari itu yang A ya, 255. Kemudian yang paling banyak adalah gambar C yaitu 324. Jadi urutannya seperti itu tadi ya. Paling sedikit B, yang di tengah yang agak banyak A, dan paling banyak C. Selanjutnya, tuliskan angka sesuai banyak benda. Kemudian urutkan gambar mulai yang terkecil. Nah, seperti tadi ya, ini berlatih. Dijumlah dulu semuanya, baru nanti diurutkan. Lihat gambar yang paling depan, ratusannya ada 2, puluhannya ada 1, dan satuannya ada 1, berarti 221. Gambar yang kedua yang di tengah, ratusannya ada 2, puluhannya ada 1, dan satuannya ada 2, berarti 212. Gambar yang ketiga, ratusannya ada 1, puluhannya ada 2, dan satuannya ada 2, berarti 122. Nah, urutkan dari yang paling kecil. Jadi pertanyaannya diperhatikan betul ya, urutkan dari yang paling kecil atau yang paling besar, kadang kan seperti itu. Nah, kalau yang paling kecil berarti gambar yang ketiga ini ya, 122, 212 yang di tengah ini, dan yang paling depan adalah 221. Oke, kemudian gambar yang kedua ini yang di bawah, ini buku ya, buku ditumpuk, kita hitung dulu yang paling atas. Ini ratusannya ada 3, puluhannya ada 5, tapi tidak ada satuannya, berarti 350. Yang gambar kedua, ratusannya ada 3, tidak ada puluhannya, tetapi satuannya ada 5, berarti 305. Kemudian gambar yang ketiga, ratusannya ada 3, puluhannya ada 5, dan satuannya ada 5, berarti 355. Nah, urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil berarti yang tengah ini ya, 305, kemudian 350 yang paling atas, kemudian yang paling bawah 355. Sudah paham ya? Selanjutnya ini yang terakhir, slide terakhir. Urutkan juga dari yang paling kecil, tapi kita jumlah dulu ya. Yang paling atas itu ini gambar apa ya? Pensil Pak ya? Mungkin pensil, anggap aja pensil atau pulpen atau mungkin spidol gitu ya. Gambar yang paling atas jumlahnya ratusannya ada 2, puluhannya ada 8, berarti 280. Gambar yang di tengah, ratusannya ada 2, puluhannya ada 4, satuannya ada 5, berarti 245. Gambar yang terakhir, ratusannya ada 3, puluhannya ada 1, dan satuannya ada 5, berarti 315. Nah, untuk mengurutkannya, anak-anak sebenarnya mungkin kemarin sudah ya. Jadi kalau melihat perbandingan bilangan itu, lihat dulu dari paling depan ratusannya ya. Ratusannya mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Kalau ratusannya sama, lihat puluhannya. Puluhannya mana yang lebih banyak gitu kan. Kemudian kalau puluhannya tetap sama, lihat satuannya ya. Satuannya mana yang lebih banyak. Nah, kalau di sini kita mengurutkan dari yang kecil. Gambar pertama, kedua, ketiga, yang paling kecil yang mana? Ratusannya.
Ratusannya yang paling kecil yang 2 ini ya, 200 antara nomor 1 dan nomor 2, oke kan? Kemudian lihat puluhannya. Puluhannya yang atas ada 8, yang bawah ada 4. Mana yang paling kecil? Yang 4 ya, berarti gambar B ini yang paling kecil, 245 ya. Kemudian antara gambar paling atas dan gambar paling bawah ini mana yang lebih kecil? Yang atas 100-annya ada 2 berarti 200, yang bawah ratusannya ada 3 berarti 300. 200 sama 300 mana yang lebih kecil? 200. Berarti yang kedua adalah yang paling atas ini kan? Yang paling atas ini berarti 280. Dan yang terakhir adalah berarti yang paling bawah 315. Oke. Ya, semoga anak-anak bisa memahaminya. Jangan lupa nanti mengerjakan tugas dari Pak Guru. Oke, untuk hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.